Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Zahra, program studi asuransi syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di UIN Sumatera Utara. Nah, di tempat ini yaitu Universitas Negeri Medan, saya akan melakukan wawancara kepada mahasiswa semester akhir, yaitu wawancara yang merujuk kepada aksi plagiasi. Nah, teman-teman harus ikuti videonya ya. Nama saya Habibah Zahra dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, studi asuransi syariah UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa semester akhir yang berada di Universitas Negeri Medan. Nah, di samping saya sudah ada narasumbernya. Langsung saja di sini saya akan mewawancarai Abang. Sebelumnya, Abang dengan siapa dari program studi apa, fakultas dan semester? Baik, perkenalkan nama saya Rifki Aditya. Saya saat ini semester 8 program studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial. Langsung aja kita tanya jawab ya Bang. Menurut Abang, pendapat Abang apa itu plagiasi? Plagiasi ini kan merupakan tindakan mencomot hasil dari karya orang lain tuh. Plagiasi ini biasanya lebih cenderung ke jurnal. Kita kan kalau sering bikin tugas-tugas tuh tanpa mencantumkan sumber referensinya, itu dianggap plagiasi. Bagaimana Abang membedakan ketika sistem itu benar-benar dan plagiasi? Yang pertama tuh menurut saya itu ada dua cara. Yang pertama itu menelusuri secara langsung apa hal yang kita kutip itu. Misalnya ada tuh kalau metode penelitian itu biasanya Sugiono, itu biasanya kita langsung bisa tahu tuh caranya tuh mengunjungi langsung buku Sugiono tersebut. Kemudian ada tuh aplikasi Cek Turnitin. Nah, nanti kalau kita untuk mengetahuinya itu dengan cara Cek Turnitin itu bisa mengetahuinya kok kutipan itu memang langsung dari kutipan tersebut apa tidak. Abang pribadi atau memiliki pengalaman dalam sepertinya tidak pernah saya, karena sekarang udah ada aplikasi yang memudahkan kita untuk mengutip secara langsung, itu Mendeley. Jadi dengan Mendeley itu kita nggak gampang ibaratnya terkena plagiasi. Kita apabila sudah menemukan jurnal yang tepat, saya rasa kalau bagi saya langsung memasukkannya ke Mendeley. Terus ketika suatu saat membutuhkannya, saya bisa tengok-tengok dari Mendeley, habis langsung ngasitasi langsung dari Mendeley tersebut. Baik Bang, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya sudah menjadi narasumber saya. Sama. Di tempat yang berbeda, saya ada di kampus UIN Sumatera Utara, yaitu kampus 2. Perkenalkan, nama saya Habibah Zahra dari program studi asuransi syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa semester akhir. Di sini saya ingin mewawancarai Abang untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah IPK akademik, di mana judulnya itu tentang plagiarisme. Menurut Abang, apa itu tindakan plagiarisme? Menurut saya sendiri ya, kita mahasiswa di kalangan akademik, plagiarisme itu secara umum itu bukan rahasia umum lagi ya. Plagiarisme itu kalau saya contohkan ketika kita ingin melakukan penulisan karya ilmiah, ketika kita melakukan copy paste atau mengambil dari karya-karya orang lain, kita letakkan di karya kita, itu termasuk plagiarisme. Nah, jadi menurut saya itu plagiarisme itu ya suatu karya yang sudah dibuat oleh kalangan akademik, baik itu mahasiswa, profesor, doktor, dan dosen-dosen. Habis itu kita ingin membuat suatu karya ilmiah lagi, kita ambil karya mereka tanpa kita menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi itu dari plagiarisme saya.
Abang bagaimana membedakan antara penelitian sumber dengan plagiasi? Ya, pada hakikatnya kan ketika kita ingin melakukan penulisan karya ilmiah, kita itu memang mengutip beberapa sumber dari artikel, jurnal, buku. Nah, kalau kita lihat bagaimana membedakannya, kalau kita mengutip dari referensi sumber, itu kita tidak langsung mengcopy paste yang dari artikel, jurnal, atau buku itu ke karya ilmiah kita. Tapi ada namanya, kalau dalam AI itu parafrase, kita parafrase dulu kata-katanya, baru kita pindahkan ke karya ilmiah kita, baru kita tambahkan sedikit pemahaman kita tentang apa yang kita paham, kita baca dalam suatu karya ilmiah. Nah, jadi itu yang membedakannya. Kalau dia plagiarisme itu, dia langsung mengcopy paste apa yang ada di jurnal, artikel, buku ke dalam karya ilmiah dia. Nah, itu yang membedakan. Nah, apa abang memiliki pengalaman pribadi tentang plagiarisme? Kalau pengalaman pribadi, kita sebagai mahasiswa ya, kalangan akademik, pasti mahasiswa semester awal. Nah, itu mungkin ya pasti pernah mengalaminya ketika membuat makalah atau ketika membuat jurnal, itu pasti akan mengalami tentang plagiarisme. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring kita belajar di kampus bersama dosen, teman-teman, dan sharing-sharing, kita membaca di perpustakaan, ya kita akan mengetahui apa itu namanya plagiarisme, tata cara penulisan artikel yang baik, tata cara penulisan karya ilmiah. Nah, itu mungkin nanti makanya saya sarankan kepada fakultas atau kampus UIN juga, mungkin mata pelajaran metodologi penelitian itu mungkin di semester 4 atau semester 3. Jadi pemahaman mahasiswa itu cepat untuk melihat karya ini. Baik Bang, terima kasih atas saran dan waktunya tentang wawancara kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan wawancara kita pada hari ini, kita mengetahui bahwa tindakan plagiasi ini sangat sering terjadi pada mahasiswa yang baru saja menginjakkan kakinya di dunia perfilman. Sehingga kita mahasiswa nantinya akan ada pembahasan metodologi dalam penulisan karya. Sehingga sedikit banyaknya aksi plagiasi dapat dikurang. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.